Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fadila selaku moderator dari kelompok 6, yang mana kami di sini akan membahas mengenai penerapan teori figur ground dan linkage di suatu kota. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeyen Francisca Veronica Teki. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait salah satu contoh kawasan yang telah menerapkan figure ground. Tetapi sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan figure ground dalam perancangan kota. Nah, figure ground adalah suatu bentuk usaha untuk memanipulasi atau mengolah pola existing figure ground dengan cara penambahan, pengurangan, atau pengubahan pola geometris, dan juga merupakan bentuk analisa hubungan antara massa bangunan dengan ruang terbuka. Nah, lalu apakah Pakuwon City? Singkatnya, Pakuwon City Cluster San Antonio merupakan hunian eksklusif di kawasan kota mandiri Pakuwon City yang berada di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, terletak di pantai timur Surabaya, tepatnya di Jalan Kalisari Utara, Jawa Timur, di atas lahan 600 hektar. Nah, berikut ini teman-teman dapat melihat di samping saya sesuai hasil analisis melalui pengambilan data sekunder, kawasan yang menerapkan figure ground ada di Pakuwon City yang terdapat di kota Surabaya. Nah, dalam gambar yang telah diperlihatkan, tatanan massa dapat diketahui bahwa tingkat keteraturan yang dimiliki cukup baik. Nah, saya masuk di figure ground Pakuwon City. Teman-teman bisa lihat di gambar yang sudah ditampilkan, pola tatanan figur atau ground Pakuwon City. Pola tekstur yang dimiliki oleh kawasan Pakuwon City dapat terlihat secara skala makro kecil, dikarenakan analisis yang dilakukan hanya fokus dalam satu kawasan saja, yaitu kawasan Pakuwon City saja. Gambar figur atau ground yang terdapat pada gambar terlihat bahwa kawasan ini bersifat heterogen, di mana dalam pola tatanan yang digunakan terdapat beberapa bentuk massa yang memiliki bentukan yang berbeda dan saling berbenturan. Teman-teman bisa lihat di gambar yang sudah ditampilkan. Nah, kita lanjut di pola dan dimensi unit kawasan. Selain dilihat dari segi figur atau ground terhadap kawasan, analisa akan pola tekstur kota juga dilakukan. Dalam melakukan analisa terhadap pola tekstur kota, perlu diperhatikan akan tingkat keteraturan, tingkat keseimbangan, dan tingkat kepadatan antar massa dan ruang dalam kawasan ini. Sementara untuk tingkat kepadatan dan tingkat keseimbangan dalam kawasan Pakuwon City tidak begitu terbagi secara rata, dengan memiliki 4 bagian lahan utama. Antar lahan tersebut memiliki luas lahan yang berbeda antar satu dengan yang lain. Jadi, tatanan pola antar blok tunggal dengan blok medan dalam kawasan ini memiliki sifat klaster. Sekian penjelasan saya terkait figure ground yang terdapat di kawasan Pakuwon City, Kota Surabaya. Terima kasih. Baiklah, tadi merupakan penyampaian dari materi pertama. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri kedua memaparkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana profil dan bentuk figure ground dari Alam Sutera Tangerang. Ya, pada tahun 1994, PT Alam Sutera Realty Tbk mulai mengembangkan proyek pertama di sebuah kawasan terpadu bernama Alam Sutera yang terletak di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Figure ground dari Alam Sutera sendiri. Yang pertama, dari pola tatanan figure ground Alam Sutera City. Pola tekstur yang dimiliki oleh kawasan Alam Sutera dapat terlihat secara skala makro besar. Dilihat dari skala makro besar dikarenakan analisis yang dilakukan fokus pada semua kawasan. Gambar figure ground terdapat pada gambar terlihat bahwa kawasan ini bersifat heterogen. Heterogen ini seperti beraneka ragam, di mana dalam pola tatanan digunakan terdapat beberapa bentuk massa yang sama dan hanya beberapa yang berbeda.
atas di peta citra yang saya ambil, dan di mana tatanan dan kawasan alam sutra menggambar dapat diketahui bahwa tingkat keteraturan yang dimiliki cukup baik. Keteraturan massa yang cukup baik ini dapat dicapai oleh penataan massa yang dikeluarkan sesuai dengan jenis dan fungsi bangunan. Selain itu juga karena faktor penataan massa yang disesuaikan oleh bentuk jalan primer dalam kawasan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, saya persilakan untuk pemateri ketiga memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini ingin menerapkan atau memaparkan teori figure ground yang ada di kawasan pusat kota Tondano. Yang pertama, 1. Pola tatanan figure ground kawasan pusat kota Tondano. Bisa kita lihat pada gambar tersebut atau pada gambar yang ada, pola tekstur yang dimiliki oleh kawasan pusat kota Tondano dapat dilihat dalam konteks figure ground skala makro kecil, dikarenakan analisis yang dilakukan hanya fokus pada satu kawasan saja. Pola figure ground pada kawasan ini bersifat heterogen, beberapa bentuk massa yang memiliki bentuk yang sama dan hanya beberapa yang berbeda. Contoh dari figure ground ini hanya mengambil dari satu klaster di kawasan pusat kota Tondano. Pola dan dimensi unit kawasan selain dapat dilihat dari segi figure ground terhadap kawasan, analisa akan pola tekstur kota juga dilakukan dalam ketentuan analisa terhadap pola tekstur kota. Terus pola figure ground yang termasuk di dalamnya solid void dapat dikaji secara mendetail. Ya, bisa kita lihat pada gambar. Yang kedua, gambar di atas memperlihatkan tentang tatanan dalam kawasan pusat kota Tondano. Dalam gambar tersebut, tatanan massanya dapat diketahui bahwa tingkat keteraturan yang dimiliki cukup baik. Selain itu juga karena faktor penataan massa tersebut yang disesuaikan oleh jalan primer dan juga pola bentuk kawasan yang bersifat grid. Untuk tingkat kepadatan dan keseimbangan pada kawasan pusat kota Tondano tidak terbagi secara rata, dengan memiliki beberapa bagian lahan utama, antara lain memiliki luas lahan yang sama atau luas lahan yang berbeda satu sama lain. Oke, tadi penyampaian dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri keempat menjelaskan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang linkage teori atau teori linkage. Jadi sebelum saya membahas tentang penerapannya pada suatu kota, saya akan membahas tentang apa itu linkage teori. Jadi linkage teori merupakan sistem ide pernyataan yang diambil dari garis-garis yang menghubungkan antar unsur bagian kota. Jadi penekanannya lebih kepada diagram sirkulasi daripada diagram ruang. Jadi setelah mengetahui apa itu linkage teori, nah kita akan membahas tentang penerapannya pada suatu kota. Nah, di sini yang pertama saya bahas adalah penerapan linkage teori pada kota Amsterdam yang ada di Belanda. Nah, jadi pertama kita akan melihat visual dari kota Amsterdam ini. Nah, dari gambar yang telah ditampilkan, bahwa yang pertama itu adalah gambar citra dari kota Amsterdam. Itu diambil pada seluruh wilayah kota Amsterdam dari atas. Jadi kita bisa melihat garis-garis penghubungnya. Jadi terlihat jalan, kemudian garis jalannya, kemudian juga terdapat garis-garis sungai dan juga bentuk-bentuk bangunannya dari citra satelit tersebut. Baiklah, kita akan menuju pada pembahasan yang pertama tentang penerapan teori linkage di
kota Amsterdam. Jadi yang pertama yaitu linkage visual di kota Amsterdam ini. Nah, linkage visual ini terbagi atas 5 elemen. Jadi ada elemen garis, koridor, sisi, sumbu, dan juga irama. Nah, kita masuk pada elemen yang pertama yaitu elemen garis. Jadi, berdasarkan elemen garis dalam kota Amsterdam, ini terdapat jalan sebagai penghubung antara satu kawasan dengan kawasan lainnya atau satu unsur kota dengan unsur kota lainnya. Jadi, pada elemen garis ini bisa terlihat tadi dari citra satelit bahwa terdapat garis-garis yang menghubungkan antara satu unsur kota dengan unsur kota lainnya. Nah, di kota Amsterdam ini ada 3 unsur garisnya. Yang pertama dari garis jaringan jalannya, kemudian yang kedua pepohonan yang ada di sepanjang pedestrian, kemudian yang ketiga yaitu sungai. Nah, kemudian kita membahas elemen yang kedua yaitu koridor. Koridor dari kota Amsterdam ini adalah gambaran yang memperlihatkan deretan bangunan yang membentuk suatu ruang pada kota Amsterdam ini. Jadi, bangunan-bangunan yang ada di kota Amsterdam ini itu merupakan bangunan-bangunan tinggi. Jadi, bangunan yang terdiri atas 2 tingkat atau lebih. Nah, dengan bangunan ini membentuk suatu ruang pada suatu kota, dan juga dengan adanya jalan dan juga pepohonan di sepanjang pedestrian. Baiklah, kita lanjut pada elemen yang ketiga yaitu elemen sisi. Jadi, elemen sisi yang berada pada kota Amsterdam ini berupa pembatas antara satu sisi bangunan dengan sisi bangunan yang lainnya. Jadi yang membatasi ini adalah seperti elemen garis tadi, yaitu ada jalan, kemudian ada sungai, dan juga ada pepohonan di sepanjang pedestrian. Kemudian kita lanjut pada elemen yang keempat yaitu sumbu. Sumbu dari kota Amsterdam ini adalah kota tua yang berada di tengah di kota Amsterdam ini. Jadi, kota tua ini merupakan pusat perkembangan dari kota Amsterdam. Kemudian kita lanjut pada elemen yang terakhir yaitu elemen irama. Jadi, kita bisa melihat irama dari bangunan di kota Amsterdam ini. Jadi, dia memiliki ciri khas. Jadi, ciri khas dari bangunan Belanda ini seperti apa? Dia mengikuti dari bangunan-bangunan sejarah atau seperti peninggalan-peninggalan bangunan sejarah yang ada di kota ini. Baiklah, kita akan membahas yang kedua yaitu tentang linkage struktur di kota Amsterdam. Nah, linkage struktur ini ada 3 elemen yang ada pada linkage struktur, yaitu yang pertama elemen tambahan, kemudian elemen sambungan, dan juga yang ketiga itu adalah elemen tembusan. Nah, untuk kota Amsterdam sendiri itu termasuk dalam elemen tambahan. Artinya apa? Bahwa di kota Amsterdam ini pola pembangunannya itu melanjutkan pola pembangunan yang telah ada sebelumnya dengan penambahan bentuk massa ruang yang dapat berbeda, namun kawasannya tetap dimengerti dalam satu kesatuan. Baiklah, kita akan membahas linkage yang terakhir yaitu linkage kolektif yang ada di kota Amsterdam. Nah, jadi linkage kolektif ini terbagi atas 3 elemen, yaitu dari compositional form, kemudian ada megaform dan juga group form. Nah, dari hasil analisa bahwa kota Amsterdam ini termasuk dalam compositional form, yang berarti bentuk bangunannya tercipta dari bangunan yang berdiri secara 2 dimensi. Jadi bisa kita lihat di sana pada citra yang telah ditampilkan. Pada gambar-gambar citra tersebut kita bisa melihat bentuk-bentuk bangunannya. Jadi
dalam tipe hubungan ruang jelas walaupun tidak secara langsung. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator untuk mengarahkan pada pembahasan materi selanjutnya. Selanjutnya, untuk materi kelima akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya mengambil kota Roma di negara Italia sebagai contoh kasus kota yang akan saya bahas. Elemen yang pertama yaitu elemen garis. Dalam analisis elemen garis pada kawasan ibu kota Roma, bahwasannya terlihat jelas bahwa jalan sebagai garis utama yang menghubungkan dua tempat yang ada. Yang selanjutnya, elemen koridor. Bangunan merupakan koridor yang berperan penting dalam mempermudah aktivitas penduduk dengan dua tempat yang dihubungkan dengan dua deretan massa yang berseberangan. Yang ketiga yaitu elemen sisi. Dalam analisis elemen sisi pada kawasan ibu kota Roma, yang mana dari peta citra tersebut dapat dilihat jalan merupakan sisi yang menjadi pembatas antara satu bangunan dengan bangunan lainnya. Kemudian selanjutnya elemen yang keempat yaitu elemen sumbu. Dalam analisis elemen sumbu pada kawasan ibu kota Roma, yaitu dapat dilihat bahwa salah satu kawasan yang menjadi tempat menonjol atau penting di ibu kota Roma berupa kawasan Plaza della Repubblica. Selanjutnya, elemen yang terakhir yaitu irama. Dalam analisis elemen irama pada kawasan ibu kota Roma, yaitu bangunan-bangunan yang ada menghubungkan dua tempat yang memiliki variasi massa bangunan yang sama dengan pola grid dan radial. Kemudian kita masuk di linkage struktural kota Roma, yang mana pembangunan pada kota ini memanfaatkan pola yang sudah ada, yang mana terdapat dua atau lebih pola yang sudah ada di sekitar kota Roma tersebut dan kemudian akan disatukan sebagai pola-pola yang sekaligus menembus di dalam kawasan yang sudah ada sebelumnya, sehingga memberikan kesan sebagai campuran atau wujud dari lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke linkage kolektif di kota Roma. Ada 3 tipe linkage kolektif, yang mana berdasarkan peta citra kota Roma menggunakan tipe group form. Bentuk group form berupa akumulasi tambahan struktur pada sepanjang ruang terbuka. Kota-kota tua dan bersejarah serta daerah pedesaan menerapkan pola ini, yang mana dari struktur kota ini, ya Allah ini ayam, yang mana dari struktur kota ini yang muncul dari penambahan bentuk dan struktur yang berisi di sekitaran dekat ruang terbuka publik yang berbentuk organis dan sering digunakan untuk mengekspresiasikan suatu persamaan bangunan dalam kawasannya melalui pola struktur yang saling terkait. Baiklah, itu tadi materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri ke-6 memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang materi penerapan teori linkage di kota Washington DC. Nah, jadi di sini kita mengambil contoh kota, yaitu kota Washington DC, di mana kota Washington DC adalah sebuah kota terencana yang desain kotanya adalah hasil karya dari Peter Charles Van, adalah seorang arsitek, insinyur, dan penata kota kelahiran Prancis. Washington DC merupakan ibu kota dari Amerika Serikat. Karakter Washington DC sebagai pusat pemerintahan yang mudah bisa dilihat dari hadirnya gedung-gedung pemerintah federal. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang linkage visual di kota Washington DC.
Jadi dalam pembahasan linkage visual ini terdiri atas 5 elemen, yaitu yang pertama elemen garis, kemudian koridor, kemudian elemen sisi, sumbu, dan juga irama. Jadi kita pertama menuju pada elemen garis. Jadi elemen garis di kota Washington DC ini menghubungkan secara langsung dua tempat atau satu deret massa yang bisa digunakan seperti deretan bangunan atau pohon yang berada di pinggir garis utama. Salah satu contoh kawasan di kota Washington DC. Jadi di kota Washington DC ini garis utamanya itu berupa jalan dan juga pohon-pohon di sepanjang pedestrian. Baiklah, kita akan lanjut pada elemen kedua dalam linkage visual, yaitu koridor. Jadi koridor ini merupakan kawasan yang dibentuk dari dua deret massa bangunan, baik bangunan itu maupun pohon, yang nantinya akan membentuk suatu ruang. Nah, sebagai contoh di sini adalah koridor di New York. Jadi kita bisa lihat bagaimana koridornya dengan antara bangunan satu dengan bangunan lainnya yang membentuk suatu ruang. Jadi selain bangunan juga ada pohon juga yang membentuk suatu ruang yang ada di pinggir jalan yang ada di kota tersebut. Nah, kemudian kita lanjut pada elemen yang ketiga, yaitu elemen sisi. Elemen sisi ini hampir sama dengan elemen garis yang ada di kota Washington DC. Namun sisi ini tidak dibuat secara langsung, bahkan hanya sebuah wajah yang masanya kurang penting. Jadi dia ini tidak terlihat secara nyata, tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi bahwa terlihat adanya garis pembatas antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, itu baik dibatasi oleh garis bangunan atau dibatasi oleh jalan, pohon, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut pada elemen yang keempat, yaitu sumbu. Jadi yang menjadi sumbu di kota Washington di sini adalah US Capitol, yang menjadi sumbu karena gedung ini merupakan penghubung struktur publik utama dan juga monumental. Nah, kemudian kita lanjut pada elemen yang kelima, yaitu elemen irama yang menghubungkan dua tempat dengan variasi massa dan ruang. Jadi ini terkait tentang bangunan. Jadi kita bisa melihat dari citra kota Washington DC bahwa keserasian bangunan di kota ini bisa dapat terlihat dari citra tersebut, antara bentuk bangunan satu dengan bentuk bangunan lainnya atau unsur-unsur kota lainnya itu terlihat seperti seirama. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang linkage yang kedua, yaitu linkage struktural di kota Washington DC. Elemen yang terdapat pada kota Washington DC adalah elemen sambungan. Jadi di linkage struktural ini akan ada 3 elemen, yaitu elemen tambahan, sambungan, dan juga tembusan. Jadi untuk kota Washington DC sendiri merupakan termasuk dalam elemen sambungan. Jadi elemen sambungan ini dititik beratkan pada kawasan perdagangan dan jasa serta pusat kegiatan dan olahraga yang dapat mendukung aktivitas masyarakat tersebut. Nah, kemudian kita akan lanjut pada linkage yang ketiga, yaitu linkage kolektif. Nah, di linkage kolektif ini terdiri atas 3 elemen, yaitu compositional form, kemudian megaform, dan juga group form. Nah, untuk kota Washington DC sendiri, dan dilihat dari citra, itu memiliki elemen group form, di mana mencakup distrik bisnis pusat, Federal Triangle, dan museum-museum di sepanjang sisi utara National Mall, dan juga terdapat permukiman-permukiman. Jadi mereka ini seperti mengelompokkan suatu kawasan yang kemudian akan dihubungkan dengan garis, yaitu jalan ataupun jalan, baik itu jalan utama maupun jalan lokal di kota Washington DC itu sendiri. Baiklah, sekian materi tentang penerapan teori linkage di kota Washington DC.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri terakhir. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always reassure me, you save me.